يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi saya terpaksa pakai ini karena mengalahkan suaranya anak-anak itu. Suatu hari jadi di Amerika itu, di Hollywood itu ada namanya Walk of Fame. Jadi di situ ada trotoar. Yang trotoar itu diisi khusus dengan plakat yang berisikan nama-nama orang yang dianggap hebat oleh orang Amerika. Jadi orang-orang dari apapun, baik dari artis maupun dari politisi maupun dari olahragawan yang dianggap hebat. Ya, sana ada. Pokoknya kalau namanya ada di situ berarti dia orang hebat. Nah, ada semua nama itu di bawah. Jadi di trotoar, tapi trotoar itu. Nah, ada satu nama yang enggak ditaruh di trotoar. Justru dia ditaruh di dinding. Nama itu adalah nama Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali ini dianggap sebagai the greatest all of time. Oh, Pak Tawakkal asas Mas Nur. Mana Mas Nur tadi? Jadi the greatest all of time artinya yang terhebat sepanjang masa di bidang olahraga tinju. Nah, yang saya ingin bahas bukan tinju, tapi suatu hari di sebuah televisi nasional disaksikan oleh jutaan orang dalam sebuah acara talk show sekitar tahun 70-80-an. Ali ditanya seorang anak, Pak Muhammad Ali, sampean kalau misalnya pensiun gitu, apa yang akan sampean lakukan? Waktu itu Muhammad Ali baru umur 35 tahun, artinya belum benar-benar pensiun. Apa jawab dia? Dia langsung hitung tuh. Jadi saya sekarang umur 35 tahun. Anggaplah umur saya 65 tahun. Berarti tersisa umur sekitar 30 tahun. Dari 30 tahun itu saya nggak akan kemudian melek terus tuh. 9 tahun biasanya saya tidur itu. Bentar kayak gitu. Jadi kalau tidur saya 8 jam sehari, berarti kalau 30 tahun itu sekitar 9 tahun. Lalu dikurangi lagi sekitar 4 tahun saya harus nonton film, rekreasi, seneng-seneng lah. Lalu dikurangi lagi saya bekerja apa segala macam lah. Paling banter usia produktif saya kalau saya sampai umur 65 tahun itu hanya sekitar 16 tahun dari 30 tahun yang ada. Jadi setelah dikurangi 14 tahun tidur bla bla bla, itu paling saya produktif 16 tahun. Saya 16 tahun punya kesempatan untuk apa yang mau saya lakukan? Saya akan memprepare untuk bertemu Tuhan saya. I'll do prepare. Saya akan mempersiapkan meet with my God, bertemu dengan Tuhan saya. Loh, Muhammad Ali saja, gitu loh. Itu sudah begitu, dan itu di depan seluruh orang yang rata-rata mayoritas non Muslim, bahkan sebagian besar mereka juga ateis. Berani ngomong gitu, dan menurut saya that's right, bener itu. Nah, malam ini saya pengen ngajak sampean untuk minimal 20 menit ke depan. Itu gitu. Jadi harusnya pikiran kita itu pinter-pinter memanage waktu, bahwa seandainya pun kita diberi waktu 63 tahun. Ukuran Rasulullah 63 tahun ya. Rasulullah umurnya 63. Kita itu jangan merencanakan sesuatu lebih dari Rasulullah.
Jikapun dikasih lebih, itu maka yang di dalam doa itu biarkan itu menjadi ziyadatal li apa? Fi kulli khair. Kalaupun ditambah umur, itu nanti biarkan itu bertambah kebaikan. Tapi rencana-rencana kita, ayo jangan sampai lebih dari 63 tahun. Prepare, kata Muhammad Ali, mempersiapkan untuk bertemu Tuhan. Karena memang kita di sini itu dilahirkan atas perintah dan kehendak rencana Tuhan. Saya mau tanya nih zaman, ada yang memang sampai ke sini ini merencanakan sendiri untuk hadir di bumi? Ada? Saya memang dulu memang sudah rencana ke planet ini. Ada gitu? Ada yang berencana untuk lahir dari rahim si ibu ini gitu, ada? Tidak ada. Kita ke dunia ini bukan atas pilihan kita, bukan atas rencana kita, tidak. Kalau seandainya sampean dulu ditanya, mau kamu ke dunia? Nggak ada yang mau, saya yakin. Apalagi dengan banyaknya utang dan banyaknya uang ngeling dari duit kayaknya. Yakin kan? Yakin, ya toh? Tidak mau sampean. Sekarang aja, tapi manusia itu gendengnya itu loh. Kalau seandainya dulu tahu kondisi kayak gini, nggak akan mau dikirim ke dunia. Mending di alam roh saja, aman tanpa tuntutan, nggak dikejar-kejar sama debt collector. Lah di sini, tapi anehnya manusia begitu nyampe sini ruwet kayak gini, diajak balik loh nggak mau. Diajak balik nggak mau. Diingatkan akhirat, diingatkan mati gitu ngomongnya, oh nanti dulu lah, jangan, saya enggak siap. Kan enggak mau. Nah, kalau Muhammad Ali saja sudah sewise itu, sebijaksana itu, harusnya sampean dan saya yang tiap hari ngaji ya jauh lebih bijaksana lah dalam memprepare. Ayat yang saya baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, kamu itu bertakwa loh. Orang beriman masih disuruh tak. Jadi beriman saja tidak cukup tuh. Beriman kalau nggak takwa itu tidak lanjut. Maka wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Lalu apa bentuk takwanya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esokmu. Yang dimaksud hari esok itu bukan kok besok pagi hari Jumat. Hari esok adalah apa yang kamu siapkan untuk mati ini bertemu malah pedamat lihat wattaqullah, baleni lagi sama Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Allah itu tahu apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan selama ini tidak mempersiapkan hari esok. Makanya diingatkan itu. Ketika diingatkan mati, kalau ingat mati, aduh saya belum siap. Padahal hari-harinya tidak menyiapkan kematian itu. Jadi setiap kali malaikat Israel datang, sudah siap? Belum. Balik malaikat Israel. Gitu karemu. Tak mungkin. Malaikat Israel datang ya cabut-cabut gitu aja, siap enggak siap. Maka berarti nggak ada pilihan lain kecuali kita harus siap. Nah terus gimana kita memprepare? Nah sederhana. Kalau tadi 63 tahun, Muhammad Ali tadi 65. Nah kalau 63 tahun, sekarang Pak Yid sudah berapa? 50. Bu Yid tinggal 13 tahun. Saya tidak dahului kerso. Kita ini mengukur dengan teladan siapa? Rasul 13 tahun Mas Yid. Kalau sehari sama tidur sekitar 6 jam, berarti 6 jam tinggal berapa tahun itu usia produktif. Belum lagi dikurangi dengan ya kan pasti nonton film apa maksudnya nggak pernah rekreasi apa. Usia produktif kadang nggak sampai 10 tahun Mas Yid. Nggak sampai. Nah untuk apa itu? Nah, saya kemarin mengibaratkan, misalnya Pak Subur rumahnya mana? Anjo, Pak Joni, rumahnya mana Pak Joni? Banyuwangi. Sini Banyuwangi berapa tiket? Bis. Bis paling 120. 120. Pecalang. Kalau pecalang Pak Min yang ngadepin.
5 menit lagi Pak Jalang ya. Misalnya dek sampai mana? Sampai Banyuwangi. Misalnya Pak Doni punya rencana untuk pulang akhir bulan. Akhir bulan tuh tanggal 30. Loh sekarang tanggal 21. Tanggal 30 Pak Doni pulang. Beli tiket nih. Oh Pak Doni sudah siap beli tiket itu. Uang untuk beli tiket setidaknya sekarang sudah mulai siap tuh. Yang disiapkan Pak Doni minimal adalah 130 ribu. Ini mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap. Karena tiket untuk ke Banyuwangi 130 ribu. Ini namanya tiket wajib. Tapi apakah Pak Doni hanya akan membawa 130 ribu? Enggak loh. Kira-kira berapa lagi untuk ya paling tidak 1 juta loh, 1 juta kan? Dari tiket 130 ribu Pak Doni minimal bawa 1 juta. Kira-kira banyak mana tiket wajib sama tiket sunatnya? Nah, sampean dan saya juga gitu. Anggap 30 Januari tadi itu adalah umur 63 tahun itu. Di umur 63 tahun itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela sampean dan saya harus berangkat naik bus yang namanya siapa kernetnya? Israel. Kernetnya bukan Israel, kernetnya itu adalah yang pemberangkatan itu Israel. Jadi yang di terminal bagian berangkat itu Israel. Siapa kernetnya? Mungkar Nakir akan narik tiket itu dulu. Yang narik tiket itu nanti Mungkar Nakir, ditanyain sama di alam kubur, ditanyain itu. Nah, tiket wajibnya kita apa? Syahadat, sholat 5 waktu, puasa zakat. Itu tiket wajib itu. Nah, ini minimal yang sama harus punyai. Kalau tiket wajib, syahadat, sholat, puasa, zakat. Tiket wajib sama ini kan kalau mampu ya. Yang 4 ini, kalau ini enggak sama enggak. Waduh, kalau cuma tiket sama misalnya naik bus dari Obong terus sampai ke Banyuwangi. Jelas 130 ribu. Terus di tengah jalan sama ditarik sama kondektur. Mana tiketnya? Sama enggak punya, sama diapakan? Turunkan. Sana. Kalau sampean ke kuburan dan tiket sampean kurang, sampean nggak diturunkan, dijotosi sampai kiamat. Jelas. Loh, terkait dengan tiket sunnah tadi Pak Min, tiket wajib, syahadat, sholat, puasa, zakat. Maka sampean untuk sholat, kata Pak Doni tadi, tiket sunnahnya nggak mungkin cuma bawa tiket wajib toh. Maka setelah sholat wajib 5 waktu jamaah di masjid, ditambahi dengan tiket sunnah apa? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha. Ini yang katanya 130 jadi 1 juta tadi karena itu. Puasa Ramadan lah wajib, tambahi dengan Senin. Zakat wajib, tambahi dengan sedekah. Nah ini kadang zakat aja enggak. Berkali-kali dibentuk panitia zakat sini. Sini tuh bentuk panitia zakat berkali-kali Pak Men. Berkali-kali. Pointer kalau bentuk panitia. Ajarin kami Gus, apa sih gimana zakat? Tak ajarin berkali-kali. Enggak ada yang mau dihitung. Jadi sampean bahayanya sampean nanti kalau cuma dari sini ke Banyuwangi bis paling diturunkan Gilimanuk sampean masih bisa jalan gitu. Masih bisa naik truk. Gandol apa bisa. Tapi kalau sudah di kuburan ditarik yang namanya kondektur Mungkar Nakir, tak bisa. Saya cuma mau mengingatkan itu. Bapak tidak bisa nolong anak, suami tidak bisa nolong istri, istri tidak bisa minta tolong suami. Sampean kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah.
kamu nanti akan hadir menghadapku satu-satu seperti pertama kali aku menciptakan kalian. Artinya tidak ada orang bisa menolong. La khullatu wa la syafa'ah. Tidak bisa saling menolong. Sekarang saya cuma bisa mengingatkan bentuk kasih sayang saya terhadap sampean semua. Persiapkan kematian sampean. Orang itu ngerti how to live, bagaimana hidup, tapi nggak pernah belajar how to die, bagaimana cara mati. Orang pinter Cak Mat, kalau diajak pinter untuk survival, entah itu mulai awalnya dulu jadi tukang jahit tas, lalu berubah jadi driver, lalu sekarang jadi wartawan, besok jadi apa? Ini adalah how to live, bagaimana kita hidup. Tapi how to die, bagaimana cara mati. Padahal yang paling pasti itu mati. Kenapa kita tidak pernah nyiapkan? Ya toh? Mulai dari punya toko di Legian Mas Nafi, sampai punya restoran berapa konter aja Mbak Susi, ya toh? Sampai kemudian punya anak buah 30 mobil, sekarang jadi sama tahu cara hidup, tapi tidak tahu cara mati. Nah ini sekarang bener ini tuh loh. Orang banyak kaget macet geladuk. Tiba-tiba dia terbangun di alam kubur. Waget dia. Maka SMA nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan sampean how to die, bagaimana cara mati. Siapkan itu tadi. Siapkan tiket wajib sampean minimal. Lalu tambahi dengan tiket sangu tambahan sebagai persiapan. Kenapa kok begitu? Karena Pak Min, sholat wajib kita kadang digrogoti riak jadi hilang, gitu loh. Zakat kita meski sudah kita bayar, kadang habis dimakan oleh kita menghina orang, gitu loh. Puasa Ramadan kita sudah bagus, dapat pahala, tapi kadang terhapus karena apa? Ngerasani atau menggunjingkan orang lain. Maka tambahan puasa sunnah Kemis, Senin Kemis, tambahan tahajud maupun duha, tambahan sedekah itu untuk backup agar kalau yang tiket wajib tadi grogot hilang, itu kita masih punya untuk beli tiket lagi gitu. Jadi ngaji itu simpel gitu aja, dari satu ayat saja loh, gak usah ngaji yang kitab-kitab yang sampai mulai dari kitab warna biru, hijau, kuning, putih, ireng, mas kakar-kakar. Ngaji sederhana aja dengan logika yang benar kita laksanakan, insya Allah simple kan? Itu Mas Sobat. Mau panjang umurnya serta mulia. Ya kalau mulia. Makanya doanya jelas itu. Ya Allah, jika memang aku harus mati, jadikanlah kematianku itu rohatan li min kulli syarr, istirahatku dari segala keburukan. Tetapi jika memang aku harus bertambah umurku, maka jadikanlah itu ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah itu tambahan, menjadi tambahan kebaikan. Jadi mau ditambah panjang, mau ditambah pendek, itu urusannya Allah. Jangan minta pendek, juga jangan minta panjang. Wis mawon sama Allah. Dikasih pendek ya alhamdulillah karena berhenti dari kejahatan. Dikasih panjang ya mudah-mudahan tambahi kebaikan. Jadi sama dikasih panjang loh Pak Doni. Pak ya Pak dulu ya Pak. Pak Fauzi. Kita satunya siapa? Subhan. Pak Subhan. Kita Pak Subhan umur berapa? 25. Masa baru 25? Wih, saya sudah tua. Saya sudah 45 loh Pak Subhan, Mas Subhan. Orang-orang kayak sudah saya ini 45, apalagi Pak Doni sudah 56. Ini apa aja yang sudah mulai sakit Pak? Alhamdulillah belum. Oh. Kalau disuruh berdiri lebih lama dikit gitu udah mulai apa yang terasa? Ini aja kayak jedut-jedut. Nah, jedut-jedut itu sudah mulai encok, apalagi asam urat,
asam pedas, gak karu-karuan misalnya asam manis, gak karu-karuan. Loh, saya mau tanya, kalau 5-6 saja mulai asam pedas, asam manis, kira-kira umur 50 tahun lagi, umur 100, apakah sudah jadi bacem? Apa nggak rawon tadi ini? Iya kan? Orang kadang nggak mikir, minta umur panjang itu nggak ngerepotin sampean. Kira-kira umur 80 apa nggak sudah pakai tongkat? Umur 100 apa nggak pakai kursi roda? Nah kalau pakai kursi roda ngerepotin sampean juga ngerepotin yang muda toh. Lah cita-cita kok hidup ngerepoti orang? Bismat. Maka apa dulur? Dikasih Allah sehat, ayo kita jaga. Bukan karena kita ingin umur panjang, tapi karena menjaga amanah. Bukan saya ngajak mati, bukan saya kemudian ujuk sama sakit. Sakit diobatkan, sehat dijaga olahraga. Makan makanan yang sehat, tetap itu. Kerja juga begitu, tapi lagi-lagi mindset kita dulu. Mindset kita selama sisa hidup adalah mempersiapkan ketemu sama Allah. Makanya surat Al-Kahfi besok yang kita baca itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Kahfi terakhir disebutkan itu. Faman kana, maka barang siapa, kana yang ada yarju, sangat berharap, liqa'a, untuk bertemu rabbih, Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka beramallah amal yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dan tidak menyekutukan Tuhan dengan satu apapun. Itu sudah. Jadi kalau kita ingin bertemu Allah dalam konteks mendapatkan wajhullah, ridho Allah, ya sudah, prepare kita begitu. Jadi pegawai Alfamart, jadi pemborong, jadi sopir, jadi apapun, ayo kita jalani itu. Arahnya adalah, ya Allah, aku sedang prepare untuk bertemu Caranya itu tadi, kerja apapun jangan sampai meninggalkan yang 5 waktu tadi. Kerja apapun jangan sampai meninggalkan yang Ramadan tadi. Kerja apapun jangan sampai lupa hasilmu ada hak zakat di sana. Nah, untuk prepare backup, kalau yang 5 waktu, kalau yang Ramadan, kalau yang zakat tadi digerogoti riya, digerogoti lain-lain, ayo ditambahi dengan backup sangu tiket sunnah. Apa? Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sebanyak mungkin. Kalau Pak Doni tadi bilang tiket 130.000 saja, prepare 1 juta, berarti sunnahnya berapa itu? 870. Makanya kalau dalam sehari itu kalau wajib cuma 17 rakaat, tambahan sholat sunnahnya Nabi itu hampir 50 rakaat. Qobliyah subuh, ya kan? Qobliyah kemudian 8 rakaat apa ini? Duha. Kalau qobliyah duhur, ba'diyah duhur 2 rakaat, malah kadang Rasulullah 4 rakaat. Kemudian qobliyah asar, ba'da maghrib, qobliyah isya, ba'da isya 11 rakaat tahajud, lalu 2 rakaat fajar. Loh, hampir 50-an itu. Ya kan? Sunnah pun begitu. Puasa sunnah Senin Kemis, kalau sampean kuat malah puasa Daud. Sahih hadisnya itu. Gitu loh. Zakat pun begitu. Laksanakan zakat kalau sudah masuk haul maupun nisabnya. Tambahi dengan sedekah. Kalau sedekah tidak ada haul maupun nisabnya karena ukurannya adalah iman. Pak Guru Muhtar ngasih sederhana, kalau iman A yang paling tipis minimal 25% sampean bawa pulang ke akhirat hasil kerja sampean, biar jadi hasil hidup. Iman B, iman yang sedang, setidaknya 50% dari hasil kerja zaman bawa pulang ke akhirat, sedekahkan. Kalau iman C yang tinggi 75%, kita hidup sederhana di dunia, 75% kita bawa pulang ke akhirat. Simple. Gitu loh. Kalau iman para nabi, para rasul ya 100%. Kita tidak bisa sampai iman nabi rasul. Jadi itu. Ya, itu saya rasa dulu kajian singkat kita pada malam hari ini.
Ayo kita jadikan pedoman. Ngaji nggak usah lama-lama, tapi yang jelas bekas dan dilaksanakan. Karena buat saya ngaji seperti ini, ngaji tanpa bayar, tapi berbekal iman. Karena itu saya rasa kajian kita cukup pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati dan meridhai kita. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Buat pedoman, insya Allah kita sambung pekan depan. Dan bagi yang mau ikut ngaji tiap subuh, kita ada kajian tafsir tiap habis subuh, nggak ada subuh. Sekitar kita mulai jam 5:30 ya, 5:30 ya, kita mulai 5:30, kadang selesai nanti jam 6, jam 6:15. Itu kita ngaji subuh melalui online, melalui Webex. Jadi kalau sambian di HP sambian itu bisa sambian install Webex. Webex itu di Play Store ada nanti. Nah, nanti di sana kemudian kita kasih linknya, jangan bisa masuk, insya Allah kita ngaji. Ya, nanti bisa. Ini yang bapak-bapak mungkin yang belum bisa dibantu sebelum pulang. Sehingga kita nambah yang sunnah tadi. Termasuk yang dibilang Pak Doni tadi, mulai ngaji, silaturahmi segala macam. Ya ini kan silaturahmi juga. Dan ini silaturahmi, bentuk-bentuk semacam ini adalah bentuk tambahan tiket agar kita cukup untuk sanggup kita akhirat. Sehingga apa? Ketika diajak bahasan akhirat jangan ngomong, wah saya belum cukup sangunya. Enggak gitu jawabannya. Itu jawaban orang umum. Kalau jawaban Dolores PMA udah enggak gitu. Diajak bahasan, bismillah, ini sedang prepare siap-siap tiket ini. Tiket wajib insya Allah, ini lagi tiket sunnahnya. Gitu loh. Jadi zaman itu ya siap hidup ya siap mati. Jangan hanya siap hidup takut mati. Kalau takut hidup jangan hidup. Kalau takut mati jangan hidup. Ya kan? Kalau takut hidup mati aja. Kalau gitu gimana? Jangan takut mati juga jangan takut hidup. Mati dan hidup milik Allah. Jalani itu dengan sesuai aturan Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, merahmati kita, menjaga kita, dan menuntun kita dalam perahu siratal mustaqim ila hidayah husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum astagfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la tabaraka rabbana wa ta'ala wa qadayta astagfirullah. Allahumma turhamna al-bala wa tajahsina wa jina fi syarri jabul barakatuh. Allahumma rafa' darajatana fi dunya. Wa qana man fatina ma syaitin wa qana tazim qulubana ba'da idh hadaytana. Wa qana atina fil hasanati wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa nafil lana sabra wa salamana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.